Selamat pagi, salam sejahtera dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, pertolongan dan kasih anugerah-Nya. Pagi hari ini diberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk kita ada dalam bait-Nya, untuk kita berdapat memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Dia sebagai Allah yang sangat mengerti, Allah yang sangat peduli akan keadaan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam segala hidup kita, kita yakin dan kita percaya pagi hari ini Tuhan pasti memberikan jawaban yang indah bagi hidup kita. Puji Tuhan, saatnya kita menjadi bersaksi, kita segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan itu pujian, kami perlu Kau Tuhan, kemanakah kami akan mencari kasih, kemanakah kami akan membutuhkan pertolongan, hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Oh, haleluya. Kembali kami
menjadi saksi-Mu, menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang Bapa. Dan pujian kami pagi hari ini boleh dapat menyenangkan hati Bapa. Segala roh yang bukan daripada Tuhan, kami berdoakan tolak di dalam nama Yesus. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, supaya ibadah pagi hari boleh berfokus kepadamu dan dapat kami tinggikan dan juga sekarang bahkan untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan membuka ibadah kami pagi hari dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Kita akan itu pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang
Dia menjadi sumber dalam segala kehidupan. Pengharapan hanya Yesus saja. Haleluya. Firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap hidup. Saya percaya pagi hari ini kita datang dengan berbagai pergumulan, tetapi kita percaya Dia adalah perisai kita, Dia adalah kekuatan kita, Dia sanggup untuk memulihkan segala keadaan kita. Puji Tuhan, saat kita berdiri, Engkaulah perisaiku saat badai datang dan badai. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera dan salam Pentakosta buat kita semua. Ya, saya tentunya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan lewat Bapak Gembala dan Ibu Gembala saya boleh melayani. Tidak ada sukacita yang lain dalam hidup saya, dalam keluarga saya, kalau kami masih boleh ada di dalam pelayanan sampai pada akhir. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya tentunya kita semua sama-sama tahu bahwa kondisi sekarang ini adalah musimnya orang menangis. Ya. Negara pun juga nangis. Berita kemarin 971 triliun, ya, bukan juta lagi, negara berbisik. Artinya ini kita sudah diambang resesi. Tapi satu hal yang harus kita imani, dan satu hal yang harus kita yakini dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya yang berjalan seorang diri. Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang mau terus berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mau terus percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Ya, kita akan berbicara sekitar kemerdekaan. Bangsa kita ini, ya kita semua tahu bahwa tahun ini ulang tahun yang keberapa? Ini tahu dia? 75 tahun. Ya, luar biasa. 75 tahun bangsa kita ini merdeka. 75 tahun bangsa kita ini sudah mengalami kebebasan. Tetapi itu secara jasmani. Pertanyaannya, apakah rohaninya sudah bebas? Coba kita akan lihat 3 ayat yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 30, 31 dan 32. Kita tolong ditampilkan. Semua sudah dapat? Yang di rumah sudah dapat? Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ini tolong di garis bawahi. 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kali lagi, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang satu ayat yang boleh saya katakan ini kembali menyemangati. Dan kalau saya pelajari dari pasal-pasal sebelumnya, ini Tuhan Yesus sedang berbicara di Bait Allah. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada umat-umatnya yang datang pada waktu itu. Ya, ini bukan secara kebetulan. Saya percaya pada pagi hari ini saya menyampaikan ayat ini karena pada pagi hari ini kita melihat dan menyaksikan ada banyak orang-orang yang belum berani. Ada banyak orang-orang yang belum punya kerinduan. Ada orang-orang yang belum punya
rasa haus dan lapar kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Karena apa? Dengan situasi yang terjadi pada hari-hari ini, mereka hanya membutuhkan bagaimana mereka dapat hidup, bagaimana mereka dapat bertahan, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Tuhan Yesus pada waktu itu berbicara di tengah-tengah kondisi yang sebenarnya tidak benar. Ya, ada pertentangan, ya, ada permusuhan, ya, ada kebencian, bahkan ada yang coba-coba membunuh. Jadi kalau kita pelajari ke dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, pernahkah Tuhan itu berbicara? Saudara buka di pasal-pasal sebelum saya temukan yang pertama, Tuhan berbicara itu kepada siapa? Kepada kesulitan yang terjadi, masalah yang terjadi di tengah-tengah pesta pernikahan. Di Yohanes pasal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita harus pahami dalam kehidupan kita. Justru di dalam kesulitan, justru di dalam masalah itu Tuhan ingin hadir dalam kehidupan. Tuhan ingin bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Tuhan ingin hadir pada orang-orang yang sedang menangis. Tidak diceritakan memang di dalam Alkitab pada waktu peristiwa di negeri mana. Tapi yang kita boleh baca pelajari, mereka sedang dalam problema dan masalah. Mereka kekurangan, mereka kehabisan. Tentunya ketika pesta itu sedang berlangsung, tamu sedemikian banyaknya, tapi mereka sementara sudah tidak bisa lagi menyediakan apa yang dibutuhkan. Ini pastinya terjadi satu masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus pahami bahwa di setiap kondisi keadaan yang terjadi, kita harus yakin bahwa Tuhan sedang berbicara. Mungkin seringkali kita juga tidak peka, ya. Mungkin seringkali kita juga tidak bisa mencerna. Pada setiap kejadian, pada setiap pengalaman yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, sepertinya, oh itu mungkin karena Tuhan sudah tidak sayang, karena Tuhan sudah tidak cinta pada keluarga saya, karena Tuhan ingin membuat kita sengsara. Bukan itu, Bapak Ibu Saudara. Justru di dalam masalah yang terjadi itu, Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan berkuasa melakukan mujizat. Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Nah, pada pagi hari ini pertanyaan kita, apa yang sedang saudara gumuli? Apa yang masalah apa yang sekarang ini saudara-saudara ada? Pekerjaan mungkin, usaha mungkin, atau keseharian. Barangkali kita seringkali mencoba untuk menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan. Banyak kali kita seringkali tidak memerlukan Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan. Banyak kali seringkali kita merasa bahwa itu kan nanti juga akan selesai dengan sendiri. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, ada iman yang terjadi di tengah-tengah masalah ketika Tuhan Yesus hadir di dalam pesta. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita selalu minta kehadiran Tuhan di dalam keseharian. Kita minta kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita. Kita minta kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita, kita harus tahu bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, walaupun apapun yang terjadi,
yakini bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita seorang diri. Satu kali pemazmur katakan, dari manakah pertolongan? Dari manakah pertolongan itu akan datang? Tuhan tunjukkan, sekarang ini juga kami butuh pertolongan-Mu. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika pengalaman itu terjadi dalam kehidupan, yakinlah bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada. Tuhan akan menolong kita tepat pada saat yang kita sudah titik krisis sekalipun. Di Mazmur 121 itu dikatakan, dari manakah? Jadi pemazmur ingin tahu, dan saya percaya pada sampai hari ini kita semua tetap percaya, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggal. Yang Matius katakan, sampai kesudahan alam, sampai kapanpun, di Matius 28 kan, aku akan menyertai. Jadi kalau Tuhan katakan demikian, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Ya, Tuhan bertanggung jawab. Ya, ketika Tuhan bertanggung jawab, saudara lihat ada mujizat, ada perubahan yang terjadi. Asal kita mau terus percaya bahwa Ebenezer sampai hari ini Tuhan tidak pernah. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita seringkali tidak percaya akan apa yang kadang-kadang kita seringkali, oh iya Tuhan menolong saya. Pada pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tentunya mengingatkan kita bahwa Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan keadaan-keadaan yang semakin susah dan sulit, Tuhan mengajak kita teringat kepada satu ayat yang mengatakan, perhatikan pada akhir zaman akan ada masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang benar-benar kita dibuat tidak berdaya. Inilah yang selalu Tuhan mau dengungkan, Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jadi ketika ke depan nanti yang terjadi, betul-betul resesi itu terjadi, firman Allah sudah menyiapkan. Inggris, Amerika, bangsa yang super power, negara yang super power. Apa? Ya, ada banyak PHK, ada banyak kantor-kantor yang ditutup, ada banyak kantor-kantor yang bangkrut. Tetapi kita harus tahu bahwa iman kita jangan sampai bangkrut. Makanya ada satu ayat apakah aku masih jumpa iman? Saya bersyukur. Ini kita yang ada pada pagi hari ini adalah orang-orang yang betul-betul orang yang mempertahankan. Tuhan ingin melihat sejauh mana kita tetap terus beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetap berserah sepenuhnya. Ada banyak gereja yang belum berani. Saya kadang-kadang berpikir, masa iya sih mereka itu ya, datang ke rumah Tuhan belum berani. Kenapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak tahu siapakah Tuhan, siapakah Yesus. Mereka hanya percaya sampai di hanya live service doang, tetapi tidak sampai di percaya.
Makanya ada orang katakan Kristen Kristen tanpa percaya. Jadi kalau kita percaya, ya kan, ini berarti kita sudah melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena kita harus kembali kepada kita. Kita harus kembali. Makanya itu kalau saudara teruskan ayat-ayat tadi, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepada. Kita bersyukur, ya kan? Kalau sampai hari ini kita semua pasti mau dong disebut orang yang percaya. Jadi kalau orang yang di rumah gimana? Percayanya tapi setengah-setengah, Jo, kata orang Manado. Setengah-setengah. Percaya enggak setengah. Jadi bagaimana kita mau mendapat berkat yang penuh kalau kita hanya setengah? Jadi Tuhan juga kasih setengah-setengah. Ya kan? Kalau Tuhan sudah kasih kita setengah-setengah, pastinya yang terjadi adalah apa? Ngomel. Pastinya yang bersungut-sungut. Padahal kita tahu, ya kan? Orang yang bersungut-sungut itu merupakan kebencian Tuhan. Dan orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang pastinya tidak pernah mengucap syukur. Kan katakan kesusahan itu hanya satu hari ini saja, tapi besok tidak. Begitu besok kesusahan hari ini, besok tidak. Begitulah. Ya, kita tentunya semuanya yakin. Makanya saudara tersenyum. Dan kalau saudara tersenyum, ini berarti Tuhan juga tersenyum. Ternyata umat-umat Tuhan yang ada di dalam dunia. Walaupun mungkin kita bisa dihitung dengan jari, tapi itulah yang saya imani dan saya yakini, bahwa saudara dan saya adalah orang yang setia. Dan orang-orang yang setia itu pasti ada jaminannya. Ayat 24 jadi orang yang setia, orang yang bertahan itu pasti akan setia. Jadi keselamatan Bapak Ibu Saudara yang terkasih daripada Tuhan, hari ini kita harus renungkan terus dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap mau setia kepada Tuhan apapun yang saudara pelajari dalam kitab. Jadi orang-orang yang setia itu akan menerima mahkota, dan orang-orang yang setia itu suatu saat akan disambut. Marilah datang. Mari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa Tuhan. Dan di bagian yang lain, di situ katakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah. Bapak Ibu Saudara terkasih, saudara semuanya pastinya pernah sekolah. Saudara semuanya pastinya pernah jadi seorang murid. Dan ketika kita dulu menjadi seorang murid, apa yang menjadi kriteria? Apa yang menjadi spesialisasi daripada seorang murid? Adalah uji. Ya. Saya suka godain si Clara. Clara belum sekolah, ya kan apa? Dia belum ketemu sama gurunya. Clara belum sekolah, kalau sudah udah Pak, dia kan udah Pak, dia kan juga jadi bangga, jadi seorang murid. Keren, pakai seragam, dia kan pakai sepatu, walaupun dengan nampang doang, itu Manado, nampang doang, ya belum ketemu sama guru. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai seorang murid, ya, itu pastinya kita pasti identik juga dengan ujian, identik juga dengan belajar. Jadi kita harus belajar kepada Tuhan, belajar kepada guru kita yang agung, belajar kepada guru kita yang ajaib.
Jadi segala tulisan yang diilhamkan itu memperbaiki. 2 Timotius 3 ayat 16. Coba supaya saya jangan dibilang ngecap doang, minta tolong 2 Timotius 3 ayat 16. Semoga saya tidak salah. Firman itu yang akan memberikan jawaban bahwa kita adalah murid-murid. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia saudara sebagai seorang murid. Tidak sia-sia saudara datang pada pagi hari karena apa? Kita akan selalu diarahkan, kita akan selalu dibawa kepada kebenaran. Sebab hanya kebenaran itu saja yang dapat memerdekakan kita. Walaupun seringkali kadang-kadang kita terjajah oleh oh saya lansia kok, gak boleh ibadah. Saya lansia kok takut ketularan. Saya bilang kepada mereka, kalau mau ketularan, jangankan di kebaktian, saya bilang. Orang ke mall-mall, ke pasar aja orang masih mau, apa enggak di situ juga ada. Bisa Jadi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga mudah terjajah dengan status. Ya kalau di HP itu kalau saudara sudah lihat status itu, woi bangganya. Tapi tidak di dalam Tuhan. Jadi kita jangan sembunyi di status. Kita ingin bahwa tetap kita ini di dalam firman. Firman itulah yang akan memerdekakan. Ketika kita merdeka, kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita merdeka, ya kan? Kita tetap bisa mendoakan orang lain. Ketika kita merdeka, kita juga jangan lupa mendoakan bagi bangsa kita. Dan ketika kita merdeka, saudara juga harus mendoakan orang-orang seisi rumah. Saya ingin tahu yang datang suami istri saya. Coba. Saya, Bapak Gembala, ya, boleh angkat tangan. Ya. Yang datang suami ini suami istri dulu. Ya. Bagaimana kalau nanti penggenapan firman itu terjadi? Ya kan? Satu diangkat, satu di. Kalau tiba-tiba sangkakala berbunyi, saudara sedang sendirian, nangis daun kita. Ya, itu bersyukur, ya kan kita masih bisa hadir. Karena apa? Saudara merasa haus, jiwa saudara haus. Ya kan? Saudara kalau haus saja di rumah, ya kan? Kadang-kadang kita tidak merasa air 1 teko itu kita habis. Bagaimana dengan keluarga kita? Ada satu nyanyian rasa kosong, berdoa, rindu. Aduh, memang susah jiwa bagus juga. Kalau tidak merasa rindu kepada firman Allah. Raja Daud mengumpamakan dirinya seperti rusa yang haus. Kenapa? Dia merasa ada satu kebutuhan yang mendasar, ada satu kebutuhan yang harus segera terpenuhi, yaitu adalah air kehidupan. Hingga Tuhan Yesus katakan, akulah roti dan air kan. Kenapa di dalam Yohanes pasal 4 itu Tuhan berbicara kepada wanita di Samaria itu? Karena Tuhan melihat isi hati daripada wanita Samaria, bahwa dia tidak pernah terpuas. Saya tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, apakah ada orang yang sampai hari ini merasa tidak dipuaskan? Saya percaya, saya yakin Yesus puaskanku, Dia puaskan jiwaku. Yesus puaskanku, Dia puaskan jiwaku. Dia selamatkan jiwaku.
dan bebaskan rohku. Yesus puaskan jiwaku. Lagu Pentakosta. Lagu Pentakosta. Tapi ini yang saya rasakan, ya kan, harta dunia mungkin kita masih, tetapi yang paling kita butuhkan adalah Yesus yang dapat memberikan kepuasan. Sebab itu saya katakan kepada anak-anak muda, jangan kita coba-coba mencari kepuasan di luar. Tidak akan menemukan. Walaupun mungkin kita seringkali naik turun gunung, naik turun gunung, ke gunung tinggi pun naik. Tapi hanya nama Yesus yang dapat memuaskan. Tadi kita menyaksikan, mendengar, ketika air yang sudah dirubah oleh Tuhan Yesus itu dinikmati oleh semua yang hadir pada waktu itu, akan terjadi. Oh, anggur yang beda. Nah itulah Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang benar-benar tinggal di dalam firman, setia kepada Tuhan, pasti hidupnya berbeda. Harus lagi berbeda, ya kan? Ketika kita menyatakan Tuhan, aku rindu, isilah Tuhan bejana hidupku dengan air sungai, maka Bapak Ibu Saudara, ketika perempuan Samaria itu datang kepada Yesus, dikatakan akan mengalir, akan terus mengalir satu air yang memancar kepada kehidupan. Jadi wanita ini, ya kalau saudara pelajari dan baca sampai ayat lebih dulu, maka akhirnya wanita ini dia berjalan bersaksi. Dia tinggalkan semua atribut-atribut dia. Dia mengiringkan melayani Tuhan dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya pada peristiwa di negeri Kana itu, kita pasti akui bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, ya semua masalah jadi ya mau masuk rumah tangga, jadikan Tuhan Yesus itu hadir dalam rumah. Maaf saya tidak ada pemberkatan, tetapi ini Roh Kudus mendorong mengingatkan anak dan bagi yang belum sabar, semuanya tetap ada masa. Amin. Begitu kan? Luar biasa ya Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya kan dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan merdeka. Firman adalah kebenaran. Tidak ada kemerdekaan selain kita ada di dalam firman. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu menjadi milik kita. Ya. Sejak saudara percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi dari sejak kecil, saudara sudah dimateraikan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Mulai saudara diserahkan kepada Tuhan, saudara diceburkan dalam baptisan air, saudara bangun daripada kematian, bangkit bersama dengan Yesus, saudara memiliki hidup yang baru. Tuhan selalu tanamkan kebenaran itu dalam hidup. Setiap pagi saudara memperbaharui hidup saudara dengan saudara tetap mengisi hidup saudara dengan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk tetap memiliki komitmen kepada Tuhan. Setiap pagi, setiap malam, bahkan ambil waktu saudara siang untuk berdoa. Mohon Tuhan mengisi selalu kehidupan kita dengan bejana hidup saudara dengan kebenaran. Karena kita akan terus terjajah kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan kebenaran. Sebab kebenaran, di mana kebenaran akan ada damai.
kembali selalu ditekan. Hari Rabu juga sudah ditekan. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada sukacita. Saya akan akhiri dengan satu ayat yang ini tentunya juga memberi semangat kepada kita semua. Di dalam Yesaya pasal 61, kita akan baca bersama-sama. Yesaya 61. Yesaya 61 ayatnya ke-10. Iya. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. 1 Yesaya 61 ayat yang ke-10. Yesaya 61 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama. Slide-nya belum muncul. Kita tolong. Iya. 1, 2, 3. Aku bersukaria dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubuhi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai. Coba luar biasa. Jadi saudara, inilah. Jadi, artinya Tuhan kita tahu, ya kan? Kenapa? Tuhan akan memakaikan kita jubah kebenaran. Ya. Saudara tentunya tahu kalau mempersiapkan jubah itu biasanya orang-orang yang mau menikah, ya kan? Sudah siapkan. Kita juga demikian. Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk bersanding dengan pengantin laki-laki. Gereja harus selalu mendengungkan ini. Gereja harus selalu mendengungkan ini. Sebab kita memakaikan juga kebenaran. Karena Tuhan akan mempersiapkan kita menjadi pengantin. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita ketinggalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kenakan terus kebenaran itu dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, terlebih dalam keluarga kita. Jubah kebenaran itu akan terus kita pakai, maka kita akan mendengar, marilah sabar-sabar semua yang setia, seperti anak yang kecil. Walaupun dia sudah meninggalkan Bapak, ketika dia pulang, Bapaknya terima dan mengenakan juga, mengenakan cincin sebagai tanda kasih. Ya, puji Tuhan. Ya, Diki udah senang banget itu. Karena itu semuanya Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari renungan yang singkat ini membangun kita untuk terus kita tinggal di dalam kehidupan, menjadi murid-murid Tuhan yang bersedia diajar, yang diajar terus oleh Tuhan. Bahkan kita selalu akan terus mengenakan jubah kebenaran, supaya kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setelah kami diberkati dalam ibadah ini, baik lewat pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu, dapat meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami hidup di akhir daripada akhir zaman. Apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap setia dalam mengiring dan melayani, dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan dari hati yang tulus, dari kasih yang tulus,
sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami dengan setulus-tulusnya, datang untuk mati buat kami, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Setelah kami semua diberkati, kami tetap satukan iman, kasih, dan pengharapan kami. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Doa Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, jauhkan, lenyapkan segala virus corona dari bangsa kami Tuhan, supaya kami kembali untuk benar-benar merdeka Tuhan, supaya dengan kemerdekaan kami bebas memuji, menyembah Tuhan, bebas dalam beraktivitas kami, dan nama Tuhan tetap dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami tak berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini, di mana mereka berada. Kami tetap serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Apabila mereka mengikuti di rumah, Tuhan memberkati, atau mereka yang tidak mengikutinya, Tuhan tolong mereka Tuhan. Bekerjalah dalam hidup mereka, supaya kesempatan-kesempatan yang akan datang, mereka boleh datang bersama kami, memuji dan menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan ibadah umat Tuhan yang datang beribadah dengan ketulusan, Tuhan beri kepuasan kepada kami, tetap memberi sukacita dan sejahtera kepada kami, supaya kami tetap merasa lapar dan haus akan kebenaran firman, dan kami selalu rindu untuk mencarinya Tuhan. Dan apabila jemaat Tuhan tidak datang karena sakit, kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Ulurkan kedua belah tangan-Mu Tuhan, tumpahkan atas saudara-saudara kami yang tidak datang karena sakit. Nyatakan kuasa bilur-Mu dalam hidup mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-Mu. Dari kedua belah tangan-Mu Tuhan mengalir kuasa kesembuhan, sebagaimana Engkau tumpahkan tangan-Mu atas perempuan yang sakit punggung dan disembuhkan. Maka kami percaya mereka yang sedang terbaring sakit apapun Tuhan sembuhkan. Di antaranya Tuhan, Ibu kekasih kami, Ibu Yeni Rasubala ya Tuhan, di bahagian kaki atau Tuhan terjepit Tuhan urat ya Tuhan. Tuhan, Engkau tumpahkan tangan atas bayi ini Tuhan, dan sembuhkan dia oleh kuasa bilur-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan bayi ini ya Tuhan. Sembuhkan Tuhan oleh kuasa bilur-Mu. Apabila dia pergunakan obat untuk proses kesembuhan, sucikan, kuduskan obat-obat itu oleh kuasa firman, supaya lewat obat-obat itu juga menjadi sarana proses kesembuhan. Demikian juga kami berdoa buat saudari kami Juni Tuhan, untuk rencana operasi sesar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus Tuhan, untuk anak yang kedua. Maka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadi kami Yeni dalam tangan, Juni dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengadakannya, Engkau yang mempercayakan anak yang kedua ini. Maka saat operasi sesar pun tangan Tuhan yang turut bekerja, tangan Tuhan yang campur Tuhan, dan kuasa Tuhan mengalir terus, supaya dalam kehidupan saudari kami Juni ya Tuhan boleh memperoleh kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Dan saat melaksanakan tugas dari dokter, Tuhan tolong Tuhan, karena kami tak percaya bahwa Engkau adalah tabib kami, Engkau adalah dokter kami, dan Tuhan yang melaksanakan operasi sesar itu. Terima kasih. Dan anaknya dikeluarkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempurna. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan. Segala keperluan untuk Tuhan semuanya itu Tuhan yang menyediakan, Tuhan mengadakan. Tuhan, sepanjang minggu ini kegiatan aktivitas jemaat Tuhan, baik di dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di kantor, di perjalanan, di sekolah atau di kampus, dimanapun beraktivitas, Tuhan sertai dan lindungi, tutup bungkus semua dengan darah kasih-Mu. Tuhan, jauhkan semua dari virus corona,
Jauhkan semua dari virus-virus yang tidak berkenan. Ya Tuhan, jauhkan semua, supaya Tuhan semua tetap ada dalam bimbingan, dalam tuntunan Tuhan. Semua tetap hidup dalam sukacita dan sejahtera, dan tetap memberi keberhasilan, keberuntungan sesuai dengan janji-Mu Tuhan, bahwa orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan ketulusan hati, maka Tuhan memberi keberhasilan, keberuntungan baik jasmani dan rohani. Ia memerlukan lapangan pekerjaan yang sedang mencari lapangan pekerjaan, walaupun situasi seperti ini, kondisi seperti ini, bahwa tidak ada yang sukar bagi Engkau, tidak ada yang sukar bagi umat-umat-Mu. Maka kami percaya Tuhan menyediakan pekerjaan dan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Dan juga Tuhan, dalam minggu-minggu ini, anak-anak kami yang melanjutkan studi mereka akan mengikuti Tuhan pengumuman, maka semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biar semua jadi dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Segala biaya yang mereka perlukan, Tuhan Engkau menyediakan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya pagi hari ini kami semua yang sudah beribadah, Tuhan sudah memberi kepuasan, Tuhan sudah memberkati kami, dan kami akan pulang dengan sukacita dari Tuhan. Kami akan pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Kami akan pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Kami akan pulang dengan penghiburan daripada Tuhan. Karena Tuhan tetap menopang kami, Tuhan tetap menuntun kami. Dan sebab itu saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, tak perlu kita takut, tak perlu kita cemas, tak perlu kita khawatir, karena janji-janji Tuhan dan penggenapan firman Tuhan selalu digenapi buat saya dan saudara. Demikianlah janji Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, marilah kita pulang masing-masing ke rumah kita dengan menerima dan membawa berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, kecintaan kasih sayang dari Putra yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus tetap memimpin, menyertai, mempersatukan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa serta mengucap syukur dan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima